niatnya itu ya hubul watan minal iman. Mencintai negara bagian dari iman. Ini jangan lupa, kita dijajah 350 tahun. Apa yang kehilangan? Inilah kita mengisi kemerdekaan ini. Ya ini kita dengan tunas bangsa kita isi. Karena kenapa kita dijajah? Karena kita tidak sanggup bisa menerima hasut adu domba. Ya. Karena Belanda bukan satu hari nyerang kita, berapa jenderalnya mati. Tetapi dengan hasut kita tidak kuat. Sekarang kita ngisi kemerdekaan kita, apalagi? Yang penting itu gimana kita mencintai negara kita. صلي على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها. Sejarah awal mula musola atau musala, langgar atau surau berkaitan erat dengan perkembangan Islam dan kebutuhan umat muslim untuk tempat beribadah selain masjid utama. Berikut adalah penjelasan ringkas mengenai sejarah awal mula musola. Musola adalah tempat ibadah umat Islam yang biasanya berukuran lebih kecil dari masjid. Musola digunakan untuk sholat 5 waktu namun tidak dipakai untuk sholat Jumat. Musola bisa ditemukan di lingkungan perumahan, sekolah, kantor, stasiun, pasar, dan tempat-tempat umum lainnya. Asal-usul dalam tradisi Islam. Dalam sejarah Islam, tempat ibadah kecil sudah dikenal sejak masa Nabi Muhammad SAW. Di masa Nabi Muhammad membangun Masjid Qubah di luar Madinah sebagai tempat ibadah pertama selain masjid besar. Para sahabat juga sholat di rumah atau tempat yang disediakan untuk ibadah kelompok kecil. Ini menjadi cikal bakal musola. Nabi Muhammad SAW pernah sholat di rumah sahabat atau di lapangan terbuka. Dalam hadis disebutkan bahwa seluruh bumi ini adalah masjid, tempat sujud bagi umatku. Artinya tempat ibadah tidak harus besar atau resmi. Perkembangan di Indonesia, zaman Wali Songo, di Indonesia tempat ibadah kecil dikenal dengan nama langgar atau surau yang digunakan untuk pengajian, belajar mengaji atau sholat berjamaah. Wali Songo banyak membangun langgar sebagai pusat dakwah dan pendidikan agama di tingkat komunitas. Surau di Sumatera Barat. Surau berkembang menjadi institusi pendidikan agama Islam di kalangan masyarakat Minangkabau. Para ulama dan murid tinggal di surau dan belajar ilmu agama secara intensif. Langgar di Jawa digunakan sebagai tempat sholat berjamaah dan pengajian, terutama di pedesaan. Ukurannya kecil dan dikelola oleh masyarakat setempat. Musola bukan hanya tempat sholat, tapi juga menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan seperti pengajian anak-anak, tadarus Al-Quran, acara maulid, doa bersama, dan sebagainya. Sehingga kesimpulannya bahwa musola muncul dari kebutuhan umat Islam untuk memiliki tempat beribadah yang mudah diakses, terutama di lingkungan yang jauh dari masjid besar. Secara historis, ia berkembang dari praktik sederhana di zaman Rasulullah SAW hingga menjadi bagian penting dari kehidupan komunitas Muslim di berbagai daerah, khususnya di Indonesia. Pendirian musola di lingkungan sekolah dasar Fastabiqul Khairat berawal dari kepedulian seorang tokoh pendidikan sekaligus tokoh masyarakat, yaitu Haji Muhammad Yostomo, terhadap pentingnya pembinaan karakter dan akhlak siswa-siswi sejak dini
melalui pendidikan agama yang kuat. Sebagai pendiri dan penggagas utama, Haji Muhammad Yosutomo melihat bahwa pembelajaran agama tidak cukup hanya berlangsung di ruang kelas. Ia meyakini bahwa kehadiran sebuah musola di sekolah dasar bukan hanya sebagai sarana ibadah, tetapi juga sebagai pusat pembentukan spiritualitas, kedisiplinan, dan nilai-nilai kebaikan di kalangan siswa dan tenaga pendidik. Dengan semangat Fastabikul Khairat yang berarti berlomba-lomba dalam kebaikan, Haji Muhammad Yosutomo menginisiasi pembangunan musola sebagai bagian integral dari sistem pendidikan di sekolah. Gagasan tersebut disambut baik oleh Dewan Guru, orang tua murid, dan masyarakat sekitar. Melalui kerjasama dan gotong royong, pembangunan musola pun sedang berlangsung saat ini. Mudah-mudahan akan selesai dalam waktu yang relatif singkat. Musola ini kemudian menjadi pusat kegiatan seperti sholat berjamaah, pelatihan wudhu dan tata cara sholat, pengajian dan hafalan Al-Quran, kegiatan keagamaan pada momen-momen Islam seperti Ramadan dan Maulid Nabi. Kini musola sekolah dasar Fastabikul Khairat tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga simbol komitmen sekolah dalam membangun generasi yang cerdas secara intelektual dan kuat secara spiritual. Semua berkat visi dan dedikasi Haji Muhammad Yosutomo sebagai pendiri dan sebagai pembina Yayasan Pendidikan Fastabikul Khairat. Dan musola SD Fastabikul Khairat telah menjadi bagian tak terpisahkan dari ritme kehidupan sekolah. Setiap pagi sebelum memulai pelajaran, para siswa diajak untuk membaca doa bersama dan melaksanakan sholat duha secara bergiliran per kelas. Ini menjadi bagian dari pembiasaan yang ditanamkan sejak dini agar anak-anak terbiasa beribadah dan menghargai waktu. Program-program seperti tahfiz harian, kultum siswa, serta bimbingan ibadah praktis pun rutin dilaksanakan di musola. Para guru agama diberdayakan secara khusus untuk membina anak-anak dalam suasana yang hangat dan menyenangkan, menjadikan musola sebagai ruang belajar spiritual yang hidup dan subur yang perlu dimakmurkan. Haji Muhammad Yosutomo tidak hanya membangun secara fisik, tapi juga menanamkan nilai-nilai pengabdian, kesederhanaan, dan keteladanan. Haji Muhammad Yosutomo kerap mengatakan bahwa pendidikan yang baik tidak cukup hanya dengan kecerdasan akademik, tapi juga harus dibarengi akhlak mulia dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat Haji Muhammad Yosutomo tercermin dalam arsitektur musola yang sederhana namun penuh makna, tidak megah tapi bersih, asri, dan nyaman, sesuai harapan Haji Muhammad Yosutomo agar tempat ini menjadi ruang ibadah yang membumi dan bersahabat untuk anak-anak. Dalam berbagai kesempatan, Haji Muhammad Yosutomo turut hadir dalam kegiatan keagamaan sekolah di masa itu, seperti buka puasa bersama, peringatan Isra Mi'raj, dan wisuda tahfiz. Sosoknya menjadi inspirasi bagi guru dan siswa untuk terus menjadikan musola sebagai pusat pembinaan jiwa dan karakter. Lebih dari sekadar tempat sholat, musola juga berfungsi sebagai ruang silaturahmi antara sekolah dan masyarakat sekitar. Pada hari Jumat, guru dan murid kadang mengundang warga untuk ikut serta dalam kegiatan doa bersama atau bakti sosial yang dipusatkan di area musola. Bahkan di bulan Ramadan, musola menjadi sentra kegiatan pesantren kilat yang membentuk ikatan kebersamaan dan spiritual yang kuat di antara siswa. Anak-anak diajarkan tidak hanya menghafal, tetapi juga memahami nilai-nilai Al-Quran dan bagaimana mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Musola sekolah dasar Fastabikul Khairat berdiri sebagai jejak abadi dari visi luhur Haji Muhammad Yosutomo. Ia bukan sekadar bangunan, melainkan simbol dari perjuangan seorang pendidik yang peduli terhadap masa depan generasi bangsa. Warisan ini terus dijaga, dikembangkan, dan dimaknai oleh seluruh keluarga besar sekolah sebagai bagian dari identitas dan karakter pendidikan Fastabikul Khairat, tempat di mana ilmu dan iman berjalan seiring menuju kebaikan yang hakiki. Allahumma salli ala
سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Terima kasih.